Industrial Workforce Management. Kali ini kita akan bicara mengenai yang pertama, yang kita sebut sebagai hukum nasional. Halo teman-teman semuanya, business owner, human capital practitioner. Kali ini masih dengan saya Amelia Hirawan dari Sinergia Konsultan ya. Nah, kalau Anda sudah dengar video saya yang menyampaikan tentang modul kedua ini, Industrial Workforce Management, kali ini kita akan bicara mengenai yang pertama, yang kita sebut sebagai hukum nasional. Saya tulis dulu ya, biar Anda juga bisa mengikuti. Ya, hukum nasional. Ya. Kenapa kok hukum nasional, Mel? Ya, karena kita masih di Indonesia ya. Kecuali Anda punya bisnis yang sifatnya internasional, Anda juga perlu memperhatikan yang namanya hukum internasional. Tapi di video ini, di lesson ini kita akan bicara hukum nasional. Ya. Sebenarnya kalau bicara hukum nasional, apa aja sih poinnya? Ya, cuman ada 4, Bapak Ibu. Yang pertama adalah undang-undang. Kita tahu sampai hari ini yang masih berlaku adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tenang aja, nanti kalau misalnya ada Undang-Undang Ketenagakerjaan baru, kita pasti juga akan info ke Anda ya. Tapi sejauh ini masih kita menggunakan Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah ini saya kira banyak sekali, tapi sebenarnya tidak setiap tahun juga ada ya. Anda kalau misalnya membutuhkan, Anda bisa kontak dengan kami juga nantinya. Dan yang ketiga adalah keputusan presiden. Ya. Kita tahu di momen-momen khusus, ketika misalnya di momen krisis, ada pandemik, ada apa itu ya, presiden kadang mengeluarkan keputusan yang sebenarnya ini belum diatur dalam undang-undang. Itu keputusan presiden. Kemudian juga ada yang nomor keempat adalah keputusan menteri. Ya, jadi yang namanya hukum nasional itu 4 tadi, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan keputusan menteri. Keputusan menteri ini juga berlaku nasional di seluruh Indonesia. Ya, kita akan lihat bagaimana kita menerapkan ini. Karena saya tahu Bapak Ibu, terutama untuk Anda di perusahaan yang baru berkembang ya, kadang tidak mudah untuk menerapkan semua peraturan hukum nasional ini ke perusahaan kita begitu aja ya. Salah satunya lah kita bicara contoh simpel ya mengenai UMK gitu. Banyak yang bertanya ke saya gitu. Saya ini perusahaan baru gitu. Terus gimana saya kasih UMK? Ada revenue juga belum gitu ya. Atau juga yang berkaitan dengan jam kerja. Nah, banyak isu nih gitu. Tanggung Mel gitu. Saya kasih 1 shift ternyata lebih dari 8 jam sehari. Tapi kalau saya kasih 2 shift, ada tumpukan yang jam kerjanya numpuk nih. Shift pertama belum pulang, shift kedua udah mesti masuk. Terus saya mesti gimana gitu.